Sahabat-sahabat Rumah Retret Batam Oase Center yang terkasih, jumpa kembali. Kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda, menemani Anda dalam permenungan Anda di hari pesta Malaikat Agung. Malaikat Agung Mikael, Malaikat Agung Gabriel, dan Malaikat Agung Rafael yang selalu dirayakan gereja setiap tanggal 29 September. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Sahabat, sebenarnya tanggal 29 September adalah pesta Malaikat Agung Mikael saja. Malaikat Agung Gabriel sebenarnya dirayakan pada tanggal 24 Maret dan Malaikat Agung Rafael menurut tradisi dirayakan pada tanggal 24 Oktober. Ketiga Malaikat Agung ini dirayakan bersama di tanggal 29 September dan kemudian mulai terbiasa sejak akhir abad ke-20 barusan. Informasi yang kedua. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan makhluk spiritual non-jasmani yang biasa disebut malaikat oleh Alkitab adalah sebuah kebenaran iman. Katekismus Gereja Katolik pada nomor 336 menjelaskan, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya mengantarnya kepada kehidupan. Karena di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristiani mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Sahabat, malaikat adalah makhluk murni yang diciptakan dalam wujud roh. Arti nama malaikat sendiri adalah hamba atau utusan Tuhan. Malaikat adalah makhluk surgawi pada tingkat yang lebih tinggi dari manusia. Malaikat tidak memiliki tubuh dan tidak bergantung pada materi apapun untuk keberadaan dan aktivitasnya. Malaikat memiliki kecerdasan dan kehendak dan bersifat abadi, tidak punah. Jumlah mereka sangat banyak, tetapi masing-masing adalah pribadi individu tak terpisahkan dengan peran atau tugasnya masing-masing. Menurut situs katolisitas.org, hal pembagian tugas para malaikat ini tidak dapat dikatakan sebagai ajaran yang termasuk dalam kebenaran ajaran iman setingkat dengan dogma, melainkan masih ada dalam kategori pendapat bebas teologi atau free theological opinion, sehingga para teolog masih dapat mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal ini. Informasi yang ketiga, situs katolisitas.org menampilkan secara ringkas 9 kelompok atau pembagian tugas para malaikat berdasarkan pemahaman dan tulisan Santo Thomas Aquinas, seorang teolog, dalam Summa Theologicanya. Rupanya pembagian ini cukup populer karena banyak situs yang kami kunjungi juga menampilkan 9 kelompok para malaikat ini. Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Gregorius dan Santo Dionysius mengatakan bahwa keempat tingkat malaikat yang pertama yang lebih tinggi merupakan tingkatan malaikat yang tidak diutus untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Sedangkan kelima tingkat sesudahnya memiliki tugas pelayanan untuk diutus kepada manusia. Tugas para malaikat menurut tingkatannya, menurut Santo Thomas Aquinas adalah yang pertama adalah serafim. Berasal dari kata Ibrani saraf yang artinya untuk menghanguskan dengan api. Para bapak gereja mengajarkan bahwa serafim adalah para malaikat surgawi yang ada di sekitar takhta pengadilan Tuhan. Serafim ini sering dihubungkan dengan kelompok malaikat yang memuji-muji Allah dengan kidung surgawi di sekitar takhta Allah. Kelompok yang kedua adalah serubim. Berasal dari kata Assyria, yaitu kata kirubu atau karabu yang artinya dekat. Maka kerubim diartikan sebagai malaikat yang dekat dengan Allah, ada di sekitar kemuliaan Allah dan melayani Allah. Baik serafim maupun kerubim, keduanya menempati hierarki tertinggi dalam tingkatan malaikat di surga menurut Santo Thomas. Kelompok yang ketiga adalah thrones atau singgasana atau tahta suci, yang dari namanya dapat diperkirakan bahwa mereka berada di sekitar takhta Allah. Kelompok yang keempat adalah domination atau pemerintah. Bersama dengan ketiga tingkatan malaikat di atasnya tadi, membimbing para malaikat di bawahnya tentang misteri Allah. Kelompok yang kelima adalah virtus atau kebajikan. Para malaikat ini yang menjaga atau melindungi semua makhluk ciptaan jasmani bertugas melakukan mujizat dalam dunia material. Kelompok yang keenam adalah kelompok yang kita sebut powers atau kekuatan.
Para malaikat dalam kelompok ini bertugas mengatasi kuasa jahat. Kelompok yang ketujuh adalah principalities atau kerajaan. Kelompok ini bertugas untuk menjaga semua jiwa-jiwa yang baik. Kelompok yang kedelapan yang kita sebut dengan archangels atau penghulu malaikat atau malaikat agung. Dan kelompok yang kesembilan adalah angels atau malaikat dan yang bertugas untuk melindungi manusia. Menurut Santo Thomas, para malaikat inilah yang sering disebut sebagai malaikat pelindung manusia, kelompok yang kesembilan ini. Informasi yang keempat tentang malaikat agung Mikael. Nama malaikat agung Mikael berarti dalam bahasa Ibraninya siapa yang seperti Tuhan. Dan dia juga dikenal sebagai pangeran bala tentara surgawi. Dia biasanya digambarkan sebagai pejuang yang kuat, mengenakan baju besi dan memakai sandal. Namanya muncul dalam kitab suci 4 kali, ya, 2 kali dalam kitab Daniel dan masing-masing 1 kali di surat Yudas dan kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu kita belajar tentang pertempuran di surga dengan Santo Mikael dan para malaikatnya memerangi Lucifer dan malaikat-malaikat lain yang jatuh atau mereka yang menolak Allah. Kita memohon kepada Santo Mikael untuk membantu kita dalam perjuangan kita melawan setan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari setan, terutama pada saat kematian kita. Sahabat, malaikat agung Mikael adalah pelindung kita dalam melawan godaan atau pelindung kita dalam melawan kekuatan jahat. Simbol dari malaikat Mikael adalah malaikat dengan sayap mengenakan baju besi, tombak dan perisai. Timbangan juga ditampilkan menimbang jiwa, ya. Batu gerinda dalam gambarnya menusuk naga atau iblis, ya. Spanduknya diisi dengan seekor merpati dan warna simbolnya adalah orange atau emas. Informasi yang kelima tentang malaikat agung Gabriel. Nama Gabriel berarti Tuhan adalah kekuatanku. Secara alkitabiah ia muncul 3 kali sebagai utusan. Dia telah diutus kepada Daniel untuk menjelaskan sebuah penglihatan tentang Mesias. Dia menampakkan diri kepada Zakaria ketika dia mempersembahkan dupa di bait suci, ya, untuk meramalkan kelahiran putranya Santo Yohanes Pembaptis. Dan malaikat Gabriel juga, ya, paling dikenal sebagai malaikat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan kabar sukacita, ya, untuk mengumumkan kepada umat manusia misteri inkarnasi datang kepada Bunda Maria itu. Salam malaikat untuk Bunda kita, Bunda Maria, begitu sederhana namun penuh makna. Salam Maria, penuh rahmat, telah menjadi doa yang konstan dan akrab bagi semua orang Kristiani. Dia adalah pelindung bagi orang buta dan dunia penyiaran. Simbol dari malaikat ini adalah tongkat kerajaan dan bunga bakung. Ada perisai, ada lentera, ada cermin, ada ranting zaitun, gulir dengan kata-kata Ave Maria Gratia Plena, ya. Terus warna simbolisnya adalah perak atau biru. Informasi yang keenam tentang malaikat agung Rafael. Sahabat yang terkasih, pengetahuan kita tentang malaikat agung Rafael datang dari kitab Tobit. Misinya sebagai penyembuh yang luar biasa dan sebagai teman perjalanan Tobias muda membuat malaikat ini, malaikat agung Rafael ini layak kita panggil untuk mendampingi kita dalam perjalanan hidup dan pada saat-saat kritis dalam hidup kita. Tradisi juga menyatakan bahwa malaikat agung Rafael adalah malaikat yang mengaduk air di kolam Bethesda, ya, yang menyembuhkan banyak domba. Namanya berarti Tuhan telah menyembuhkan, ya. Rafael berarti Tuhan telah menyembuhkan. Malaikat agung Rafael adalah pelindung bagi orang buta, ya, penyakit tubuh, konselor, apoteker, ya, dan masalah mata. Simbol dari malaikat agung ini adalah pria muda membawa tongkat, ya, pemuda membawa ikan atau berjalan dengan Tobias memegang botol atau termos. Dan warna simbolisnya adalah abu-abu atau kuning. Sahabat yang terkasih, malaikat berbeda dari orang kudus. Tuhan menciptakan para malaikat seperti manusia dengan kecerdasan dan kehendak, namun kesamaan ini tidak dapat dibandingkan begitu saja karena mereka sangat berbeda dalam kekuatan dan kekuasaan.
Misalnya, kita dapat membandingkan kecerdasan dan kehendak seseorang anak kecil dengan seorang dewasa. Kecerdasan seorang anak kecil hampir tidak sekuat dengan kecerdasan seorang dewasa. Begitu pula manusia dan para malaikat. Kecerdasan para malaikat itu luas dan jangkauannya jauh lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak perlu bekerja selama bertahun-tahun, tidak perlu membaca ratusan buku untuk mendapatkan hanya sebagian pemahaman atau kita sebut pengetahuan. Menurut situs Katolik online, Tuhan menanamkan dalam malaikat sejak awal penciptaannya dengan intelektual yang tepat, dengan penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, para malaikat tidak bergumul dengan keraguan, pelin-pelan, dan kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Mereka tidak bergerak lemah. Kehendak mereka adalah kekuatan yang tak tergoyahkan, tak henti-hentinya diarahkan pada sang kebaikan tertinggi, yakni Allah sendiri. Jadi kalau direnungkan, adalah keuntungan besar bagi manusia yang memohon bantuan malaikat pelindung kita melalui doa. Jika kita meminta malaikat kita untuk berdoa agar kita masuk ke dalam kehidupan abadi, Dia tidak akan berhenti melakukannya. Dia tidak akan pernah menyerah pada kelemahan kita. Jadi sahabat-sahabat yang terkasih, inilah waktu yang baik bagi kita untuk meminta perlindungan para malaikat. Khususnya malaikat pelindung kita masing-masing. Dari Rumah Retret Batam Oase Center, kami ucapkan selamat pesta malaikat agung. Sampai jumpa.